Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fadiliani Zalfa dengan NIM 22802000031. Saya dari kelas A Pendidikan Fisika angkatan 2020 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek Citizen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Iqman Nur Rahman MPD. Terdapat 4 langkah dalam proyek Citizen. Yang pertama, identifikasi masalah yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, menyeleksi masalah yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, mencari info permasalahan dan pemecahan dari masalah yang terjadi di masyarakat. Yang keempat, action plan dari masalah yang terjadi di masyarakat. Baik, langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu identifikasi masalah yang terjadi di masyarakat. Baik, di sini saya telah mengidentifikasi masalah yang terjadi di masyarakat, yaitu ada 3 permasalahan. Yang pertama, banjir, yang kedua, tanjakan dan polisi tidur yang terkikis, dan yang ketiga, pengelolaan sampah. Kemudian, langkah yang kedua yaitu menyeleksi masalah yang terjadi di masyarakat. Saya memilih masalah tanjakan dan polisi tidur yang terkikis karena pada saat saya mengambil dokumentasi tersebut tidak musim hujan sehingga tidak menyebabkan banjir. Kemudian masalah ini menarik untuk dibahas karena kita setiap hari melewati jalan ini berlalu lalang dan berpengaruh terhadap kenyamanan dan keamanan bersama. Kemudian lanjut ke langkah yang ketiga, mencari info dari permasalahan dan bagaimana pemecahannya. Untuk mencari info permasalahan dan pemecahan masalah yang diseleksi, saya melakukan wawancara dengan Ketua RT 01 RW 04 Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang. Berikut video wawancaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Nabila Fadiliani Zalfa. Saya salah satu mahasiswi pendidikan fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya untuk mewawancarai Ketua RT mengenai fasilitas umum apa sih yang rusak dan dapat diperbaiki. Langsung saja ya Pak, pertanyaan yang pertama. Ya, silakan. Apa penyebab tanjakan dan polisi tidur yang terkikis? Oh, itu yang pertama. Kenapa polisi tidur tanjakan terkikis? Yang pertama mungkin dari pembuatan itu sendiri, pembuatan polisi tidur yang kurang bahan, pencampuran bahan antara semen dengan pasir mungkin kurang. Pertama, alat perekat itu semen pertama. Yang kedua, mulai terkikis itu akibat dari banyak sekali kendaraan-kendaraan yang lewat gang sini, terutama di Gang Haji Sirun, tepatnya di RT 0104 Kelapa Indah. Banyak sekali mobil berat lewat, motor, ya para gerobak pedagang juga pun banyak melintasi jalan ini, begitu. Kemudian sejak kapan sih tanjakan dan polisi tidur tersebut terkikis? Sebetulnya sih sudah lama, ya kurang lebih 1 tahun lah dari pembuatan tersebut. Kemudian siapa saja sih yang menyebabkan tanjakan dan polisi tidur tersebut terkikis? Oh, itu banyak sekali penyebabnya. Yang pertama saya bilang tadi, yang sudah di awal saya bicara bahwa penyebab utama adalah banyak sekali kendaraan-kendaraan berat yang masuk. Contohnya seperti kendaraan mobil, truk, muat barang-barang material juga masuk. Kedua juga motor. Yang ketiganya juga seperti gerobak-gerobak pedagang. Itu yang menurut saya banyak sekali yang menyebabkan cepat terkikis polisi tidur tersebut. Dilanjut, mengapa tanjakan dan polisi tidur tersebut terkikis? Ya itu saya bilang tadi juga sama, bahwa mungkin percampuran bahan-bahan semen atau pasir itu kurang bercampur. Pertama masalah semennya mungkin kurang seperti itu. Di samping itu juga seperti air juga bisa terkikis karena memang saluran air di sini belum memadai ya, karena air masih berjalan di atas polisi tidur tersebut.
Kemudian di mana saja letak polisi tidur dan tanjakan tersebut terkikis? Oh, yang pertama di jalan utama sekali, yaitu di memasuki Gang Haji Seun, ya. Itu karena di situ juga memang ada yang namanya tanjakan. Yang keduanya di pertengahan tujuan bikin polisi tidur tujuannya untuk jangan sampai kendaraan-kendaraan itu sampai mengendari terlalu kencang. Tujuannya untuk pengamanan lah. Yang ketiganya di perbatasan antara di RT 1 dan RT 2, itu mulai terkikis di situ. Yang tepatnya yang mulai terkikis. Baik, selanjutnya bagaimana solusinya agar polisi tidur dan tanjakan tersebut tidak terkikis? Minimal pencegahannya seperti apa? Kalau untuk mencegah minimal mungkin jangan sampai terkikis, yang pertama memang kendaraan-kendaraan yang sifatnya kendaraan berat itu jangan masuk ke gang-gang yang sekarang ini, ya, Gang Haji Seun, ya. Nah, itu cepat sekali karena dia berat. Ya, kalau untuk masalah kendaraan motor ya mungkin saya tidak bisa mencegahnya karena memang larinya kebutuhan seperti itu. Yang ketiganya mungkin akan saya perbaiki saluran-saluran air yang menggenang di polisi tidur tersebut, begitu. Baik Pak, kemudian pertanyaan yang terakhir, upaya seperti apa yang Bapak lakukan selaku Ketua RT 01 untuk memperbaiki tanjakan dan polisi tidur yang terkikis tersebut? Upaya yang saya lakukan untuk perbaikan tersebut, yang pertama saya mengajak warga saya untuk mengadakan kerja bakti, terutama yang saya prioritaskan warga yang mempunyai gerobak-gerobak pedagang, karena mereka yang lebih melintasi polisi tersebut karena Yang lumayan berat ya Pak? lumayan berat, karena dia kesulitan untuk mendorongnya. Nah, jadi seperti itu. Dan sekaligus saya juga minta bantuan dari pihak kelurahan khusus Kelapa Indah untuk mengadakan prasarananya, seperti saya pokoknya butuh semen, butuh pasir. Di samping itu juga saya juga minta kepada para material yang ada di sekitar di RT 01, itu yang saya lakukan. Karena mobil ya sendiri yang melintasi di sini ya Pak? Ya, sangat betul sekali. Untuk kenyamanan mereka juga tentunya Pak? Betul sekali. Setelah sudah melihat hasil wawancara dengan Ketua RT 01, ini dia action plan dari permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dapat dilihat pada gambar, ini merupakan bentuk kerja bakti warga RT 01 dan warga RT 02 di lokasi perbatasan antara RT 01 dan RT 02. Mereka memperbaiki tanjakan sekaligus polisi tidur yang terkikis demi keamanan dan kenyamanan mereka bersama. Sedangkan pada gambar ini di lokasi pertengahan jalan RT 01 Gang Haji Seun, mereka memperbaiki polisi tidur yang terkikis, memperbaiki jalan yang terlihat miring atau amblas akibat dilalui oleh mobil yang bermuatan berat. Kemudian ini adalah gambar hasil dari action plan, yaitu tepatnya di depan Gang Haji Seun terlihat jalan yang sudah diperbaiki dan tidak terlihat tanjakan yang terkikis. Ini akan membuat kenyamanan dan keamanan kita bersama, terutama para pedagang yang menggunakan gerobaknya ketika menanjak pun akan lebih mudah. Baiklah, cukup sekian dari yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.